4. Bab 28 MJDMP. Bib, kok ngebut sangat? Tanya Anjani heran. Sebab dokter Ahmad mengemudikan mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Hari ini hari Sabtu, kan? Saya lupa kalau praktik buka lebih awal. Ini sudah jam setengah 5. Jam 5 saya sudah harus standby, jawab dokter Ahmad dengan pandangan masih fokus ke arah depan. Terlalu asyik bercengkrama bersama Anjani membuat dokter Ahmad melupakan jadwal praktik di rumahnya. Hal yang selama ini hampir tak pernah dilakukan olehnya yang memiliki kepribadian disiplin dalam segala hal. 465. Ya Allah, Bib, kok bisa lupa? Terus gimana? Sahut Anjani yang malah ikut panik. Ya nggak gimana-gimana, An. Ini makanya saya buru-buru pulang. Kamu sudah nggak ada yang perlu dibeli lagi, kan? Tanya dokter. Ahmad memastikan semua kebutuhan Anjani telah terpenuhi. Anjani menggelengkan kepalanya cepat. Tidak ada, Bib, jawabnya sambil tertunduk. Merasa bersalah, sebab karena dirinya dokter Ahmad sampai terancam telat memulai jam praktiknya. Melihat Anjani yang hanya tertunduk diam membuat sebuah ide usil. 466. Terlintas di benak dokter Ahmad. Ini semua gara-gara kamu yang berhasil mengalihkan dunia saya, An. Jadi saya sampai lupa waktu begini. Kamu benar-benar berhasil menyita perhatian saya, An. Canda Bib Ahmad di sela-sela kepanikan yang melandanya. Maaf, Bib. Saya benar-benar minta maaf. Sesal Anjani yang menanggapi serius ucapan dokter Ahmad. Bercanda. An, jangan tegang gitu ah. Tapi saya beneran merasa tidak enak dengan Habib. Gara-gara saya. 467. Habib jadi telat buka praktik. Anjani menyampaikan penyesalannya. Bukan salah kamu, An. Momen-momen seperti ini memang kita butuhkan. Untuk pendekatan, jawab dokter Ahmad seraya melirik Anjani melalui ekor matanya. Sedangkan Anjani tak banyak berkata. Ia memilih untuk terdiam tanpa memberikan respon terhadap ucapan dokter Ahmad. Sesampainya di rumah dan menyalami Umi Fahira, dokter Ahmad segera bergegas untuk mandi kemudian bersiap memasuki ruang praktiknya. Sementara Anjani langsung membersihkan diri dan menemui Zahira di kamarnya untuk menyelesaikan kebutuhannya. Mbak Anjani sudah datang. Ya, tanya Zahira saat melihat Anjani. 468. Memasuki kamarnya. Iya, sayang, maaf. Ya, Mbak perginya lama. Sesal Anjani seraya mengusap kepala Zahira. Sayang. Nggak apa-apa kok, Mbak. Memangnya Mbak sama Dedi dari mana? Tanya Zahira penasaran. Tadi Mbak sama Dedi pergi makan siang. Sayang, jawab Anjani asal. Makan siang, kenapa nggak di rumah aja? Tanya Zahira polos. Seketika menyadarkan Anjani bahwa ia telah salah dalam berbicara. Ia lupa bahwa gadis cilik di hadapannya sangat kritis dan memiliki kecerdasan. 469. Di atas rata-rata seperti dedinya. Iya. Soalnya tadi sekalian belanja. Sayang, jadi makannya di luar deh. Jawab Anjani segera meralat jawabannya tanpa berbohong. Oh, gitu. Zahira mengakhiri sesi tanya jawabnya. Sedangkan tanpa mereka sadari, Umi Fahira mendengar percakapan mereka melalui belakang pintu dengan senyuman penuh makna. Sepertinya Ahmad sudah mulai PDKT sama Anjani. Semoga saja mereka berjodoh. Semoga saja penantian panjangku segera berakhir. Anjani, dia wanita baik-baik. Dia pantas menjadi bagian keluarga ini. Batin Umi Fahira. Ia lalu turut masuk ke dalam kamar Zahira. 470. Makan siang di mana tadi, Anjani? Tanya Umi Fahira tiba-tiba dan membuat Anjani terkejut. Umi, sapa Anjani yang dibalas senyuman oleh Umi Fahira. Tadi di lesehan Barokah, Umi. Anjani menjawab apa adanya. Oh, di Barokah, di sana yang enak beras kencurnya. Umi suka. Umi Fahira menanggapi seraya duduk di ranjang cucunya. Iya, benar, Umi. Tadi juga kami minum beras kencurnya. 471. Umi Fahira manggut-manggut. Makan apa aja tadi? Sampai sore begitu baru pulang. Umi Fahira mulai memancing Anjani untuk bercerita lebih banyak lagi.
Anjani tersenyum salah tingkah. Ia merasa canggung dengan pertanyaan Umi Fahira. Tadi makan ayam sama gurame. Umi, jawab Anjani yang walau sebenarnya canggung untuk bercerita. Tapi ia sudah terlanjur ditanya dan harus menjawab. Berdua saja, atau ada teman Ahmad yang lain? Umi Fahira terus mendesak Anjani untuk bercerita lebih banyak lagi. Berdua saja, Umi, jawab Anjani sambil tertunduk. Ia paham. Feeling. 472. Seorang ibu sangatlah tajam. Ia yakin pertanyaan demi pertanyaan yang Umi Fahira tanyakan padanya bertujuan untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang telah terjadi di antara ia dan putranya. Umi Fahira kembali tersenyum. Kamu tahu, kamu wanita pertama yang diajak makan bersama oleh Ahmad hanya berdua. Loh, Anjani. Jelas Umi Fahira membuat Anjani kembali tersipu malu. Tapi, apa kata Umi? Wanita pertama, apa maksud Umi? Masa iya dokter? Ahmad tak pernah mengajak mantan istrinya makan berdua. Rasanya tidak mungkin jika mengingat betapa dokter Ahmad begitu mencintainya. Batin Anjani yang tak sampai hati untuk menanyakannya langsung pada Umi. 473. Umi, itu artinya Dedi suka ya sama Mbak Anjani. Soalnya tadi Dedi bilang mau minta Mbak Anjani untuk jadi momi Zahira. Celetuk Zahira membuat Umi Fahira terkejut. Begitupun dengan Anjani. Umi Fahira memang paham jika kepergian putranya bersama Anjani adalah bentuk upayanya untuk pendekatan. Tapi ia tak menyangka jika putranya itu meminta izin pada putrinya secepat ini. Sedangkan Anjani semakin berada di posisi yang tak nyaman. Ia khawatir kalau sampai Umi Fahira mempertanyakan hal itu pada dirinya. Ia bingung. Jawaban apa yang akan ia berikan pada Umi Fahira? 474. Memangnya kapan Dedi bicara seperti itu? Nak, tanya Umi Fahira seraya melirik Anjani. Tadi, Umi. Waktu di mobil sepulang sekolah. Mbak Anjani juga tahu kok. Ya, kan, Mbak? Tanya Zahira tepat sasaran. Seketika membuat Anjani semakin menegang. Umi Fahira mengalihkan pandangan ke arah Anjani. Memandangnya dengan penuh tanya. Benar begitu, Anjani? Tanyanya langsung pada Anjani. Bunga desa itu terlihat memerah salah tingkah. Ia benar-benar bingung harus menjawab apa. Akan tetapi, melalui gestur tubuhnya, Umi Fahira 475 dapat membaca bahwa apa yang dikatakan cucunya memang benar adanya. Masya Allah, saya tidak menyangka jika progresnya akan secepat ini. Batin Umi Fahira dengan perasaan bahagia. Lalu bagaimana jawaban kamu, Nak? Tanya Umi Fahira yang semakin membuat nafas Anjani terhenti. Ia benar-benar dilanda kebingungan yang tak bertepi. Ya Allah, saya harus jawab apa ini? Please, kirimkan pertolonganmu ya Rab, pinta Anjani dalam hati. Dan sedetik kemudian, pintu kamar Zahira tiba-tiba dibuka, menampilkan sosok lelaki yang menolak. 476. Disamakan dengan malaikat sudah siap dengan pakaian dinasnya, dan kehadirannya membuat Anjani dapat bernafas lega. Terima kasih atas kiriman malaikat tampannya. Ya Tuhan, batin Anjani penuh syukur. Maaf, ya, mengganggu perbincangannya. Kamu ikut saya. Ya, saya butuh bantuan kamu. Ajak dokter Ahmad. Bantuan? Bib, bukannya Habib mau praktik? Tanya Anjani, heran. Iya, Bidan Najmah. Asisten saya berhalangan datang tepat waktu. Ada urusan keluarga yang membuatnya harus datang telat. Sedangkan di 477 depan sudah banyak pasien mengantre. Saya tidak bisa mengerjakannya seorang diri. Untuk bersentuhan langsung dengan pasien, saya perlu bantuan asisten wanita. Jadi kamu gantikan Bidan Najmah sebentar. Ya, sampai dia datang. Pinta dokter Ahmad membuat Anjani tercengang, merasa tak percaya. Ia yang hanya lulusan SMA jurusan IPS itu diminta untuk menggantikan tugas asisten dokter kandungan. Saya, Bib, Habib yakin. Saya mana bisa, Bib? Tanya Anjani ragu. Iya kamu, memangnya siapa yang namanya Anjani di sini selain kamu? Tapi, Bib, 478. Kamu nggak usah bingung.
Nanti akan saya pandu. Tidak sulit kok pekerjaannya. Tidak harus bersentuhan dengan alat medis. Jelas dokter. Ahmad mencoba meyakinkan Anjani. Anjani masih tampak ragu dan kebingungan. Ya sudah, nak, buruan sana bantuin Ahmad. Kasihan pasien yang sedang menunggu. Dia hanya perlu bantuan untuk menghindari kontak fisik dengan pasiennya yang rata-rata perempuan. Kamu pasti bisa. Jelas Umi Fahira untuk meyakinkan Anjani. Anjani kemudian mengangguk. Walau ia ragu, namun ia tak memiliki 479 pilihan. Saya ganti baju dulu. Bib, tanya Anjani. Nggak usah. Gitu aja. Bersih. Kan, baru ganti. Kan, tanya dokter. Ahmad memastikan. Anjani mengangguk sebagai jawaban. Ya sudah. Langsung aja kalau gitu. Ajak dokter. Ahmad. Anjani berpamit pada Zahira dan Umi Fahira. Lalu berjalan meninggalkan kamar Zahira. 480. Semangat Dedi. Momi, ucap Zahira memberikan semangat dengan panggilan baru untuk Anjani. Sejenak membuat dokter Ahmad dan Anjani saling berpandangan dalam beberapa saat. 408.